Awalnya jadi waktu itu aku bisa bilang ini dapat kesempatan sih yang sangat besar gitu. Aku awalnya bukan aku bilang nggak mau atau nggak tertarik, cuman belum kepikiran mau ke arah entertainment. Dan waktu itu tiba-tiba muncul aja dapat kesempatan yang besar, dan di saat itu lagi mau mencoba, akhirnya aku coba dan ya ternyata turns out hasilnya bagus dan banyak yang suka. Berarti langsung ke film atau ada apa dulu sebelumnya? Sebelumnya tuh sebelum film aku sempat jadi gadis sampul waktu itu, karena memang aku pengen jadi model waktu itu. Itu umur berapa kan kalau boleh tahu? Umur 14-15 sama itu gadis sampul itu. Mulai karir di usia remaja ada gejolak batin atau gimana gitu nggak sih Kak saat itu? Saat itu sih aku bisa bilang enggak. Karena di umur segitu pada saat itu masih meraba-raba aja. Justru yang berasa pada saat aku mulai dewasa. Oh gitu. Boleh ceritain Kak, itu apa yang dirasain saat itu, terus apa yang bikin ragu? Saat itu kapan? Nah, yang pas tadi ngerasain gejolak batin tuh mulai pas umur berapa? Oh, oke. Jalannya apa? Mungkin ini banyak yang dialami sama orang juga ya, maksudnya nggak selalu yang ada di entertainment industry. Karena teman-temanku yang memang lulus SMA pada kerja dan lain-lain, mereka juga punya problem yang sama. Bisa kita bilang quarter life crisis. Itu di aku umur 19 ke 20-an mungkin. Itu aku merasa kosong, yang aku tuh kayak ada gap besar yang harus aku isi dari apa yang aku pengenin. Jadi kayak seakan-akan aku merasa aku nggak tahu tempat aku di mana, aku harusnya di mana, aku harusnya ngapain, itu aku nggak tahu. Dan jadinya aku harus explore banyak hal untuk tahu aku sebenarnya maunya apa dan tempatku di mana. Saat itu apa yang membuat kakak akhirnya yakin buat mulai lagi nih di film, mulai lagi di industri setelah ada rasa-rasa kayak gitu? Sebenarnya rasa-rasa kayak gitu bukan dimunculkan karena aku main film ya, memang manusiawi aja, semua orang gitu akan merasakan hal itu gitu. Jadi kalau film itu memang apa ya? Waktu itu ya aku pengen me time aja sih, pengen me time dan mengeksplor apa yang aku mau. Dan akhirnya setelah waktu itu film terakhir aku Backstage, yang dimana diproduserin sama Mas Roni juga. Mas Roni udah sempat sounding setelah selesai banget bahwa mau buat si film Tak Ingin Usai di Sini ini, dan ngajak aku main. Dan ya udah, aku disuruh cari tahu, aku tertarik. Selama me time tadi apa yang Kak Sasa lakukan? Banyak sih, sebenarnya aku nggak ngeplanin bahwa aku harus melakukan ini, melakukan itu, mencari tahu lebih dalam apa segala macam. Menurut aku kalau kayak gitu, kalau terlalu di plan, nanti yang ada bikin aku pusing dan stres sendiri. Jadi aku benar-benar hidup aja, menjalankan hidup, and just go with the flow, dan membuka diri aku untuk bertemu sama kesempatan-kesempatan atau masalah-masalah yang nantinya aku tuh harus cari solusinya sendiri gitu.